Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 10 TKR 3 ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana kebakaran di permukiman. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu mitigasi bencana, apa itu bencana, apa itu kebakaran, apa itu permukiman. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang kedua, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Yang ketiga, apa itu kebakaran? Kebakaran adalah api besar dan merusak yang mengancam kehidupan manusia, kehidupan hewan, kesehatan, dan harta benda. Yang keempat, apa itu permukiman? Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarabia, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Masalah yang harus dipecahkan. 1. Mengapa listrik dapat menyebabkan bencana kebakaran? 2. Proses terjadinya kebakaran di permukiman. 3. Bagaimana cara dan solusi mencegah kebakaran di permukiman? Listrik dapat menyebabkan kebakaran. Beberapa kasus kebakaran di daerah permukiman disebabkan oleh listrik. Apakah listrik dapat menyebabkan kebakaran? Tentu saja bisa. Sudah banyak sekali terjadi kasus kebakaran di daerah permukiman disebabkan oleh konsleting listrik. Apa itu konsleting listrik? Konsleting listrik adalah suatu hubungan dengan tahanan listrik yang sangat kecil, mengakibatkan aliran listrik yang sangat besar, dan bila tidak ditangani dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Penyebab konsleting listrik: pertama, pemasangan instalasi yang tidak benar atau tidak memenuhi standar persyaratan umum instalasi listrik. Kedua, penggunaan atau pengoperasian perlengkapan atau pemanfaatan listrik yang tidak benar atau tidak memenuhi standar, tidak bertanda SNI. Penyebab kebakaran yang ketiga adalah pemanasan lebih karena beban atau arus lebih overload maupun hubungan pendek yang mengakibatkan kerusakan insulasi kabel. 2. Proses terjadi kebakaran di daerah permukiman. Proses terjadinya kebakaran di daerah permukiman biasanya diawali oleh kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang menimbulkan konsleting listrik dan berujung timbulnya api. 1. Menumpuk kabel dalam satu stop kontak. 2. Membuat sambungan kabel yang tidak rapi. 3. Tidak menggunakan alat atau komponen listrik yang standar. 4. Lupa mengecek instalasi listrik secara berkala. Semua kebiasaan itu dapat menyebabkan konsleting listrik, menimbulkan percikan api, kemudian percikan-percikan kecil itu akan mudah menjadi api besar ketika mengenal barang mudah terbakar. 3. Bagaimana cara dan solusi mencegah kebakaran di permukiman? Apakah bencana kebakaran di permukiman bisa dicegah dan bagaimana cara mencegahnya? Tentu saja bisa. Bencana kebakaran dapat dicegah dengan beberapa cara. Namun, cara itu haruslah didasari juga dengan kesadaran dari diri kita sendiri tentang betapa berbahayanya bencana kebakaran ini.
Berikut adalah beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah kebakaran. 1. Matikan lampu dan cabut kabel setelah selesai memakai peralatan listrik. 2. Tidak menumpuk steker pada terminal listrik. 3. Tidak mengganti sekring pemutus area induk tanpa izin. 4. Rawat instalasi listrik secara berkala. Itulah presentasi dari kami kelompok 6, dan ini akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.